penting teman-teman itu tidak mengurangi ataupun tidak menambah, jadi mencatat apa adanya yang diterima oleh KPPS. Begitu. Rakitnya enggak gimana maksudnya? Jadi ada beberapa kali sebenarnya dulu Pak di Pilkada itu sempat kita tangani dan kita nyatakan aktif. Sayangnya ketua nggak melanjutkan ke KPP saat itu karena ketika ada surat suara yang ada sengaja, kalau saya melihatnya sengaja, ada yang kadang-kadang sengaja tidak dimasukkan kotak. Itu sengaja tidak dimasuk kotak? Iya, ada beberapa kali. Oleh siapa? Karena yang setting itu kadang-kadang adalah menggunakan PPKPPS, ya. Itu terjadi. Enggak lah. Jadi prakteknya begini, siklusnya begini. Iya. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan aja dulu. Bahwa proses setting packing itu di tingkat kabupaten kota. Ya. Tidak boleh kemudian ada surat suara yang dibawa keluar dari gudang KPU. Logikanya di mana? Itu terakhir yang pernah dia tangani itu justru malah ada di gudangnya waktu di kantor KPU. Maksudnya gimana? Setelah setting masuk ke dalam kota ada surat-suara yang tercecer di luar malah. Ya maksudnya gimana? Kalau tercecer yang di luar itu berarti kan sesuai dengan kelebihan. Ya, logikanya kan gini maksud saya. Logikanya gini. Kalau memang sudah di luar kota, harusnya kan nggak perlu ada penambahan. Nah itu. Tahu-tahu muncul PPKPPS itu, oh di sana kurang sekian, ambil surat-surat dari mana? Enggak, yang kita bicarakan pada saat di TPS, Mas. Loh iya, maksudnya ketika setelah membuka surat suara itu di hari H pemungutan itu, ini petugas KPP, ini anggota PPS dan PPK kok keliling-kelilingkan sebentar Pak Pi. Sepertinya penjelasan Pak Pi ini nanti berhubungan sama yang pertanyaan Situbondo. Nah, Situbondo nanti tunggu Pak Lozan untuk menjawab pertanyaan dari Situbondo. Kita selesaikan dulu untuk yang Tuban dulu nih. Ya, saya berbicara tentang teknis ya. Teknis. Jadi setelah setting packing, petugas itu dari KPU itu menjumlah sesuai dengan data yang dimiliki, dimasukkan, kemudian di kabel tis, dikunci, digembok, turun ke bawah. Begitu. Maka prakteknya KPPS itu di berita acara hanya menjumlah sesuai yang ada dalam kotak. Hanya menjumlah dari yang ada dalam kotak. Misal kurang satu dari jumlah misal, atau lebih dari jumlah sesuai dengan BA yang ada, itu dicatat apa adanya. Plus cadangannya ya, plus cadangannya. Itu begitu. Kita instruksikan, kita bintekkan seperti itu kepada teman-teman KPPS. Berarti misal di TPS itu 300 Pak ya? Ya. Kemudian ternyata yang diterima 298. Berarti nanti di berita acaranya tetap 298. Betul, begitu. Bahwa kemudian ada temuan kekurangan surat suara karena faktor misal ada pemilih DPK. Jadi misal ya, DPTB itu kan pemilih pindah pilih. Itu minimal ada 2 tahap kan DPTB. Itu 30 hari sebelum pemungutan suara. Sudah terdaftar di DPTB dan begitu. Yang tidak terdeteksi adalah DPK. DPK itu nyoblosnya jam 12 sampai jam 13. Misal kehadiran 100%. Misal kehadiran ya, ada orangnya semua. Kemudian ternyata banyak pemilih DPK, daftar pemilih khusus yang membawa EKTP yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Ternyata orang yang akan nyoblos itu melampaui dari angka cadangan. Maka diperkenankan. Kemudian misal, ini dalam PKPU-nya ya, KPPS itu melapor ke PPS. PPS melapor kepada PPK untuk minta surat suara di TPS sebelah yang memang ada kelebihan surat suara.
Bahwa kemudian itu yang dianggap sebagai stok surat suara, itu bukan. Itu legal. Tidak pernah surat suara itu berada di PPK PPS. Tidak ada. Ya, yang ada adalah PPK itu memanage, PPS itu memanage. Surat suara kurang karena faktor pemilih khusus, berlebih dari jumlah cadangan yang ada. Kalau kemudian itu yang dianggap sebagai stok, saya rasa bukan stok, itu bukan ilegal, tetapi legal. Ngambil surat suara di TPS yang memang kelebihan surat, membutuhkan. TPS 1 membutuhkan, sedangkan TPS 2 itu adalah stoknya, sehingga ngambil. Itu yang kemudian ada. Bahwa kemudian dari awal PPK-nya toh tidak ada, itu pidana. Saya pastikan itu pidana. Silahkan Anda rekomendasikan bahwa itu adalah pelanggaran pidana pemilu. Silahkan. Kalau yang disampaikan Mas Supriyono saya bingung. Ya, dalam logika kami tidak begitu ya. Cuma misal ada fakta-fakta seperti itu, wallahu a'lam. Bahwa yang saya tahu, misal ada pemilih khusus, pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, DPTB, yang nyoblosnya pukul 12 dan melampaui jumlah surat cadangan, itu berarti nanti ngambil dari TPS sebelah yang memang memungkinkan untuk diambil, dan semuanya dicatat dalam berita acara dan sepengetahuan PTPS. Begitu. Makanya tadi H-1 jumlah suara-suara rusak atau kelebihan suara-suara harus dimusnahkan. Jadi rumor itu tidak benar, Mas ya. Rumor itu tidak benar. Apabila terjadi itu, silakan. Saya akan bertanggung jawab terkait dengan hal itu, terkait dengan persoalan surat suara. Saya jamin itu. Bahwa tidak boleh ada surat suara keluar. Jangankan satu, separuh pun tidak boleh. Pasti itu dimusnahkan. Separuh saja. Apalagi utuh. Tadi kan sudah saya paparkan, pengamanan percetakan, pengamanan pengiriman, pengamanan pengepakan, pengamanan penyimpanan, pengamanan pendistribusian. Kalau kemudian siapapun ya, jangankan PPK, KPU pun itu adalah pidana pemilu. Masuk pidana pemilu. Kenapa kemudian misal ada teman seperti Anda tidak melaporkan, merekomendasikan bahwa itu temuan dan pidana pemilu? Kerangkanya begitu ya, kerangka normatifnya dalam pemahaman kita terkait dengan surat suara, begitu. Kemudian setting packing, Mas Muntir ya. Lanjut Pak, sebelum itu tadi kan itu kalau kurangnya 2 Pak ya, kalau kurang 1 bedel Pak, ini pernah terjadi di wilayah saya. Waktu itu saya PPK-nya juga. Nah, kalau misalkan biasanya waktu ngepek kan bedel 1 karet-karet ya. Sekarang 1 bedelnya berapa? 50 atau 20 sampai 25. Nah, 25. Kalau dulu kurang 2 bedel Pak, 50 dengan saya. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Tetap atau kita bagaimana? Jadi pertama ya, teman-teman memastikan jumlah surat-suaranya sesuai dengan jumlah suara per TPS dan cadangannya atau tidak, PPS. Yang kedua, misal itu kurang, ya slip misal, yang memang sesuai dengan jumlah yang ada. Misal kemudian, misal ya 300, ternyata 2 bedel itu berarti sekitar 250 dan ternyata kurang. Nah, tinggal ternyata kemudian itu rekomendasinya teman-teman, misal itu masih dipenuhi, silakan. Tetapi kalau kemudian tidak penuhi dan kemudian ada pemilih yang masih belum mendapatkan surat suara, berarti kan rekomendasinya adalah pungutan. Iya, makanya dikembalikan kepada mekanisme hukum di pengawasan di Undang-Undang 7 tahun 2017 ataupun perbawaslunya. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kewenangan panjenengan sudah berbunyi di sini, sudah dapat dilakukan.
Itu begitu. Oh, rekomendasinya adalah pemilu susulan, pemilu lanjutan, atau kemudian pemungutan suara ulang. Kan begitu. Ternyata ada masih 50 pemilih yang tidak dapat surat suara. Kalaupun kemudian harus minta ke TPS sebelah, tidak nututi bos. Misal Anda berkomunikasi dengan KPU-nya begitu, tidak menututi nih bos. Gimana sampai itu ngeceknya, hitungnya, begitu. Maka disitulah peluang Anda untuk melakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu. Begitu. Bahwa selama kemudian bisa dipenuhi silakan. Tetapi kalau 50 kayaknya memang terlalu besar ya. Bahwa terselip dalam satu pak itu selisih 1-2 mungkin. Tetapi misal pengalaman dulu memang itu menjadi persoalan. Kemudian apakah memang ada syarat khusus setting packing? Ya ada. Jadi di ketentuan itu adalah bisa baca tulis dan menghitung. Jadi kategorinya nanti ya umur 17 tahun gitu kan, tetap menjadi sebuah persyaratan ya, setting packing. Jadi kita lebih ekstra hati-hati. Dan kebanyakan sekarang ini banyak orang-orang profesional. Banyak orang profesional, satu kelompok terdiri 20 orang, 50 orang, siap bekerja 2 hari selesai. Dengan profesional ya, setting packing itu ada. Ada kelompok-kelompok profesional, 20-30 siap-siap dengan pengalaman-pengalaman setting packing pada saat di pemilu ataupun di pilkada berikut sebelumnya. Itu kadang-kadang profil kelompok asosiasi lah, perkumpulan-perkumpulan kalangan profesional setting packing dan sortir lipat itu ada lah. Otomatis itu terjamin baca tulis tidak buta warna, tapi tidak sampai kemudian harus minta surat keterangan kesehatan tidak buta warna gitu kan, tidak seperti itu. Bahwa dilihat dari KTP-nya bisa baca tulis di situ, tidak detail ya, tidak seperti rekrutmen KPPS lagi ataupun PPS dan PPK. Itu begitu mas, kaitan dengan persyaratan personel SDM yang akan melakukan setting packing. Kemudian yang kedua dari Situbondo, tadi sudah saya sampaikan ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, diambil dari jok dari mana gitu kan. Jadi sekali lagi, keamanan surat suara menjadi ada PKP khusus. Jangankan teman-teman KPU, percetakan pun kemudian misal ada kelebihan cetak itu harus dimusnahkan. Jadi kuncinya begini, selembar setengah lembar saja nggak boleh, apalagi satu lembar. Karena menyangkut hak konstitusi, hak suara yang harus diterima oleh para kandidat dalam hal itu. Makanya rekomendasi panjenengan apa? Misal ada perwakilan saja, panjenengan akan merekomendasikan pemungutan suara ulang. Begitu. Apalagi kolosal. Misal ada nyetok surat suara, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Separuh saja nggak boleh, apalagi utuh. Pidana bos. Saya nggak berani juga, kan? Pidana. Kemudian kriteria sortir lipat tadi sudah saya sampaikan ya, Mas Sailur ya. Sortir lipat, teman-teman sudah. Tinggal kemudian kriteria rusak seperti apa, kemudian cacat yang masih bisa digunakan seperti apa tadi. Tinggal contohnya seperti apa, karena masih proses percetakan. Sekarang masih proses percetakan. Kita tidak bisa melampirkan contoh-contoh kategori-kategori rusak yang tidak bisa digunakan, cacat yang masih bisa digunakan. Kemudian alat bantu tunanetra untuk DPRD Kabupaten Kota. Pengadaan kewenangan kita kalau di provinsi itu DPD ya, untuk template, sedangkan untuk DPRD kota tidak ada. Begitu. Sejauh ini saya akan ngecek lagi di regulasinya di PKPU 14 tahun 2023. Sejauh yang saya pahami, kalau provinsi itu adalah DPD kemudian presiden. Ya, yang saya tahu begitu. Untuk DPRD sejauh ini tidak. Tapi saya akan cek lagi nanti di PKPU 14 tahun 2023. Saya ngutang lah, ya Mas Sailur ya, berkaitan dengan
Jamret tunanetra itu. Kemudian dari Mbak Tias ya, Sidoarjo, apakah boleh tester? Kami kemarin minta untuk dihitung jumlah tinta yang diterima oleh kabupaten kota. Silakan buka kardusnya. Apa benar ada yang rusak, apa ada benar yang bocor. Ya, silakan tanya saja. Kalau yang sudah utuh, yang masih utuh jangan. Itu karena masih berarti tersegel ya. Tetapi misal ada yang rusak, ada yang bocor, silakan Anda tester saja, nggak apa-apa, silakan. Nah, silakan. Tidak boleh karena harus komunikasi antar pimpinan. Ya. Kalau kemudian ingin tahu jumlahnya, kami kemarin survei langsung, saya ke Tangerang langsung, tester ya, surat apa namanya, tinta itu. Tester sendiri memang sesuai dengan spek itu memang sekiranya memang 6 jam ya kalau tidak salah ya di lampiran itu. Jadi kalau kemudian terkait dengan tinta yang memang kita harus ngecek, kita hanya ngecek jumlahnya saja, jumlah mana yang bocor, mana yang rusak itu saja. Kalau kemudian teman-teman yang rusak itu dicoba silakan, tetapi tidak boleh membuka yang masih tersegel. Bahwa yang rusak ini misal ya silakan, tetapi tidak sejauh itulah merekomendasikan bahwa ada temuan. Sejauh ini kami komitmen, penyedia itu milik komitmen untuk kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah diatur di PKPU. Begitu. Kemudian penggantian surat suara rusak dan cacat. Yang rusak dan cacat itu memang di PKPU 1 tahun 2019 tidak ada rentang waktu. Tetapi prinsipnya sebelum distribusi itu sudah harus ada. Kalau ada rentang waktu kayaknya akan menyulitkan dan itu akan menjadi pelanggaran ya. Tetapi prinsipnya sebelum distribusi ke PPK, PPS dan TPS itu sudah harus terpenuhi. Begitu. Kalau di ketentuan H-1 tepat waktunya itu sudah harus ada di TPS. Prinsipnya adalah sangat fleksibel ya, sangat fleksibel kaitan dengan waktu. Prinsipnya adalah sebelum distribusi ke PPK, PPS dan TPS, surat suara penggantian. Maka ngejar waktunya, teman-teman Kapolta sudah memiliki timeline dan schedule kapan harus. Kita nanti minta jadwal distribusi itu kita minta. Bahkan saya instruksikan begini tadi, teman-teman memiliki kewajiban membuat peta masing-masing dapil dengan ketentuan berapa jumlah pemilih, berapa jumlah TPS, bagaimana tingkat kerawanan, kemudian moda transportasi apa yang digunakan untuk daerah tersulit, terluar, dan terjauh. Kita minta buat peta, akan disetor ke provinsi. Silakan Anda minta nanti kalau jadi. Jarak tempuhnya berapa menit, berapa jam, kita minta. Begitu. Itu kan datanya luar biasa itu. Jadi dari pusat gudang logistik ke kecamatan terjauh itu berapa menit jumlahnya harus diukur. Teman-teman harus memiliki peta. Saya tak minta buat peta per dapil, menyesuaikan dengan kebutuhan distribusi logistik. Tidak sampai jumlah kursi berapa, tidak. Tetapi yang kebutuhan kita, jumlah TPS-nya berapa, jumlah pemilihnya berapa satu dapil itu, kemudian jarak tempuh waktunya berapa, tingkat kerawanan transportasinya seperti apa, geografisnya, moda transportasi yang akan digunakan masing-masing dapil sesuai dengan geografisnya apa saja. Saya minta begitu. Saya minta. Besok akan kita tegas lagi. Kemudian terkait dengan silok. Jadi memang kita aksesnya akses viewer ya.
bahwa kemudian kita kan sudah, teman-teman sudah memiliki bekal kewenangan pengadaan KPU pusat, KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten kota. Semuanya harus tercatat di Silok. Bahkan informasi kurang kirim dan cacat rusak dan perlu pergantian, kan ada kurang ini faktor kurang kirim, kurang karena faktor rusak ataupun cacat, dan begitu ya. Itu harus terinformasikan semuanya di Silok. Silahkan Anda tanya di situ. Jadi monitoring kita, pemantauan kita itu ada di Silok. Silakan, termasuk pengadaan yang menjadi kewenangan KPU kabupaten kota. Itu ada tertera di situ. Begitu. Saya tidak bisa detail ya, karena saya bukan operator di Silok, teman-teman operator yang akan bisa menjelaskan terkait dengan hal itu. Makanya mungkin pola-pola komunikasinya, momentum pola koordinasinya dibuat seperti rakor bersama dan seterusnya, itu akan menjadi penting. Tampilan-tampilan Siloknya seperti apa, gitu kan, antara kita baik KPU dan Bawaslu. Tadi itu ada operator se-Jawa Timur, kita bintek lagi. Silahkan teman-teman melakukan bintek yang sama, menghadirkan operator, bisa dengan KPU kabupaten kota, melakukan komunikasi dan koordinasi. Prinsipnya sebaik mungkin membangun komunikasi, dan saya menginstruksikan teman-teman hal yang sama di internal KPU kabupaten kota. Tetapi masih dalam ranah koridor tupoksi. Tetapi saya tidak memperkenankan, tidak mengizinkan sampai ada Bawaslu kabupaten kota tanya tentang harga sewa, minta kontrak sewa dan seterusnya. Harganya berapa ya? Jangan terlalu dalam lah, hal-hal yang sifatnya sesuai dengan ketentuan yang ada dipersilahkan. Tetapi kalau berlebihan, saya rasa mungkin teman-teman KPU Kota juga akan merasa berlebihan teman-teman meminta data-data itu. Mungkin itu Mbak Imah ya. Siap Pak Rosa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Rosa untuk sesi pertama dari 3 penanya yang lumayan pertanyaannya. Kita buka sesi kedua, mungkin masih ada yang mau bertanya atau menanggapi. Monggo Probolinggo, Pak Sipo Adi. Pertanyaan yang berhubungan dengan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dunia ini, terutama nanti proses pencoblosan, tidak ada yang tidak mungkin, Bapak. Iya, ya. Jadi kalau tadi saya sedikit mendengar sangat optimis sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Miftahul Razak ketika berbicara sebuah pelanggaran, optimis tidak mungkin. Tapi menurut kami hal yang sudah menjadi kegelisahan terutama terkait surat suara yang seperti hantu tadi itu yang berterbangan tidak ada di dalam kotak, itu juga bisa mungkin terjadi ya di luar kotak. Terus pertanyaan kami adalah, biasanya sepengetahuan kami kalau berbicara tentang surat suara seperti ini ada alat khusus yang bisa melihat keaslian. Nah, kalau memang ada, apakah nanti Bawaslu Kabupaten juga bisa dapat itu? Kalau memang tidak ada, terus bagaimana caranya untuk melihat keaslian ketika ada suara hantu tadi? Anggap sudah suara hantu itu. Karena kalau kita luas lah, bisa mungkin terjadi pelanggaran dan bisa tidak mungkin terjadi sebuah pelanggaran. Mungkin terima kasih dari saya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Monggo Pak Rohadi dari Trenggalek. Terima kasih Mbak Moderator.
Ini Pak Rizak, ada yang perlu saya tanyakan. Kami di Bawaslu ini mengawasi juga berdasarkan peraturan Bawaslu RI nomor 12 tahun 2023. Di situ tentang pengawasan pengadaan dan distribusi logistik. Jadi yang kita awasi bukan hanya distribusi tetapi juga pengadaan. Di pasal yang kami jadikan pegangan, ini salah satunya di pasal 9 itu juga terkait pengawasan pengadaan. Itu adalah Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendapatkan akses data kontrak pengadaan perlengkapan. Nah, ini batasan-batasan ini gimana? Yang mungkin nanti bisa kita win-win solution. Semisal KPU ini tadi saya dengar beberapa kali itu jangan sampai melampaui batas, pengen terlalu jauh gitu. Sementara kita juga perlu mendapatkan akses informasi terkait kontrak pengadaan barang, karena kita juga pengawasannya terkait pengadaannya. Yang pertama itu Pak Rosa. Pasal 9. Terus yang kedua Pak Rosa, ini juga saya tanyakan tadi di sesi sebelumnya ke narasumber dan juga hampir sama jawaban dengan Pak Rozak yang ditanyakan oleh sahabat kami di Situbondo terkait alat bantu tunanetra. Saya tadi juga sempat mencari-cari di PKPU 14 itu pasal 14. PKPU 14 pasal 14 itu dukungan perlengkapan lainnya itu berupa alat bantu tunanetra. Terus di paragraf 13 pasal 26 itu dijelaskan secara khusus terkait alat bantu tunanetra. Dan di lampirannya itu pengadaan ABTN itu hanya untuk Pilpres, PPWB, pasangan presiden wakil presiden mau yang diadakan oleh Sekjen KPU RI, dan juga untuk DPD yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi. Dan itu juga diperkuat dengan KPT 1281 terkait kebutuhan perlengkapan di TPS dan sampai di KPU Kabupaten Kota dan RI, dan juga di KPT 1395 terkait pedoman teknis. Ini ternyata yang difasilitasi ini hanya untuk pemilu presiden dan DPD. Terkait ini kenapa ada diskriminasi bagi teman-teman ketika mau mencoblos teman-teman disabilitas ketika mencoblos DPRD provinsi, DPR RI maupun DPRD kabupaten kota. Oke, mungkin nanti juga ada pendamping, tetapi ini kan juga tidak ada persamaan perlakuan. Mungkin itu harusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohadi. Pertanyaan terakhir mungkin ada Bapak Ibu. Monggo Pak Robah dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior. Beberapa hari yang lalu kita ada kajian tentang program atau proyek nasional di JP Freeport. Barangkali sudah ditembuskan ke KPU Jawa Timur terkait tenaga kerja sekitar 10-13.000 orang. Nah, ini bagaimana kesiapan dari teman-teman KPU terkait efek surat suara nantinya yang akan terjadi pindah pilih di Kabupaten Gresik. Ini masih belum ada keputusan dari teman-teman KPU Kabupaten Gresik
terkait itu karena dianggap masih menunggu keputusan dari RI seperti itu kemarin. Tetapi kita juga belum mendapatkan nama-nama by name by address terkait tenaga kerja itu. Nah, maksud saya kalau misalkan nanti adalah sudah kita terima by name by address itu, lalu ada pindah pilih ke Kabupaten Gresik, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan surat suara yang ada di Kabupaten Gresik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Lambah. Demikian sesi kedua Pak Rozak dari Probolinggo, Trenggalek, dan Gresik. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Rozak. Baik, Mas Wati ya, dari Probolinggo, keaslian surat suara. Jadi saya tadi menampilkan spek ya di lampiran PKPU 14, spek daripada surat suara, termasuk kualitas, ukuran besar, termasuk di keputusan KPU 1202 terkait dengan ukuran, karena jumlah pasangan calon, jumlah calon DPD, jumlah DPR RI dan DPRD provinsi sangat mungkin berbeda di masing-masing dapil, maka ukurannya menyesuaikan. Nah, semisal sangat mungkin terjadi ya, tidak ada di dunia ini pakai dunia akhirat kan dalilnya, yang tidak mungkin terjadi kecurangan, karena memang kadang-kadang ada orang yang sudah siap bercurang gitu kan, begitu. Jadi sudah profesional lah, sangat mungkin misal ada oknum-oknum tertentu kemudian membuat surat suara palsu tetapi kayak asli kan, begitu ya. Apakah kemudian menjadi seperti apa penanganannya? Apakah memang ada kode rahasia sendiri? Maka saya rasa teman-teman memiliki kewenangan yang sesuai dengan Perbawaslu-nya ya. Perbawaslu-nya. Sejauh yang saya yakini dan saya katakan sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, penguasaan saya terhadap teknis kepemiluan khususnya surat suara, bahwa sejauh ini untuk surat suara sampai kemudian ada palsu tapi asli, kemungkinan itu sangat kecil karena prosesnya sangat ketat sekali, sangat potensi itu sangat kecil sekali. Bahwa kemudian ini sifatnya mitigasi, karena memang kacamata kita kan berbeda ya, kacamata satunya mungkin curang, mungkin itu kan begitu. Kalau Bawaslu itu kan memang harus tidak langsung percaya begitu saja kan, begitu ya. Jadi harus ada suudzon dulu. Jadi harus suudzon dulu baru kemudian yakin. Kalau kami yakin dulu baru ketika ada masalah hukum kan gitu. Kalau teman-teman ini kan suudzon dulu baru kemudian mitigasinya seperti apa. Sekali lagi saya katakan bahwa sejauh keyakinan saya teknis kepemiluan selama ini, pengalaman sejarah kepemiluan sejauh ini itu tidak ada. Tetapi memang sudah diantisipasi oleh KPU tentang keaslian surat suara itu ada kode khusus, dan yang tahu itu adalah KPU Protek ya. Apa? Ketika disinar aslinya seperti apa, tertulis apa aslinya, itu hanya KPU. Sangat mungkin hanya satu orang yang tahu. Sangat mungkin begitu. Dan prosesnya pasti akan berkepanjangan, pasti akan dibawa ke proses pengadilan karena masuk pidana pemilu. Tidak serta-merta kemudian kita bisa memvonis seketika itu ini palsu, tidak bisa. Pasti akan dibawa ke pengadilan. Palsu dan tidaknya kan harus disampaikan secara langsung dan resmi oleh teman-teman Bawaslu. Dan itu akan dibawa ke pengadilan. Baru ketahuan bahwa ada yang palsu. Mekanisme proses itu kan dibatasi waktu ya. Dibatasi waktu. Maka akan ketahuan palsu dan tidaknya.
Dan itu akan bisa dibuka di pengadilan karena akan dihadirkan saksi ahlinya, baik penyedianya, kemudian KPRI-nya, karena yang bertanggung jawab terkait dengan surat suara itu adalah KPRI. Pasti begitu Mas, kerangka berpikirnya begitu. Tetapi yakinlah, sejauh pemahaman saya, penguasaan saya selama 15 tahun terakhir saya menjadi penyelenggara pemilu, tidak pernah ada yang kemudian kejadian sampai ada pemalsuan surat suara. Karena begitu ketatnya, ada PKP khusus terkait dengan surat suara bernama pengamanan percetakan sampai pendistribusian surat suara. Aku yakin begitu, bahwa kok kayaknya ada, silakan. Logikanya adalah silakan buktikan suudon itu. Kami akan memproses yang sama, kami akan hukum seberat-beratnya. Misal ada penyelenggara KPU itu yang melakukan hal yang demikian. Begitu. Kemudian ya pedomannya ada desain, pedomannya ada PKPU tadi, spesifikasi ya. Itu saja yang kemudian menjadi kurang. Standar normanya begitu, bahwa kemudian harus ke pengadilan kan harus ada pernyataan, ada surat bahwa ini pelanggaran. Baru kemudian bisa kita buktikan di proses pengadilan. Jika unduh kan begitu. Itu butuh waktu gitu. Bahwa kemudian serta-merta ini palsu, panjenengan harus bisa membuktikan bahwa ini palsu. Kan begitu logikanya. Kemudian Mas Rohadi dari Tenggala ya faktanya begitu. Jadi saya tidak salah kalau kemudian template untuk DPR, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota itu tidak ada. Kita mengacu kepada PKPU 14 bahwa kemudian dianggap diskriminasi. Mungkin ini regulasi ini sudah melalui proses mekanisme yang panjang ya, melalui uji publik, melalui konsultasi, dan KPU sudah memberikan penegasan bahwa mekanisme untuk disabilitas tunanetra, untuk pemilih untuk DPR provinsi dan DPR kota, salah satunya adalah pendampingan. Ada form khusus pendampingan ya, yang memang nanti minta persetujuan daripada pemilih yang bersangkutan. Bahwa template yang disediakan hanya presiden dan DPD karena memang dari sisi teknis percetakan. Makanya tadi se-Jawa Timur itu ada berapa desain? 243 desain. Itu akan menyulitkan. Berarti ada 243 desain template. Itu begitu. Itu berarti kan harus seperti apa? Ini dalam logika tingkat kesulitan. Tetapi pokoknya adalah proses regulasi ini yang kemudian lahirlah sebuah PKPU 14/2023 melalui proses panjang dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemudian tidak ada template untuk surat suara DPR. Begitu. Bahwa kemudian diskriminasi sejauh ini bahwa di forum-forum resmi uji publik kaitan dengan PKPU terbantahkan, maksud saya begitu. Akhirnya diundangkannya lah PKPU 14 tahun 2023 dengan tidak mencantumkan template untuk surat suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu begitu, Mas Rohadi ya. Bahwa kemudian di pasal 9 Perbawaslu nomor 12 tahun 2023 minta tentang kontrak pengadaan, nanti kita kaji bersama ya. Tetapi sejauh ini kita tidak memperkenankan untuk kemudian menyerahkan kontrak pengadaan. Kami akan mengkaji di internal terkait dengan keberadaan Perbawaslu nomor 12 tahun 2023. Bahwa nanti seperti apa, apakah nantinya tidak secara langsung berupa kontraknya, misal nomor kontraknya, penyedianya siapa, hanya penomoran dan tanggal, apakah itu sebuah solusi, itu nanti kita bicarakan. Bahwa kemudian itu menjadi sebuah kewajiban dari teman-teman Bawaslu harus minta kontrak pengadaan sesuai dengan Perbawaslunya, kami nanti akan mengkaji kembali di internal, karena kami tidak bisa secara langsung. Kalau kebijakan pemilu ini kan langsung tanggung jawabnya adalah kepada KPRI sesuai dengan kebijakan. Kita tidak bisa bertindak secara simultan, parsial, provinsi ataupun kabupaten kota tanpa ada arahan dari
dari KPRI, baik dituangkan dalam kebijakan SE, surat dinas, surat keputusan ataupun PKPU. Kami akan mempertimbangkan dan akan mengkaji ini, Mas Rahdian. Kemudian Mas Robah ya, kaitan dengan adanya misal tenaga kerja pada saat kategori DPTB itu kan ada 2 waktu ya. Yang pertama adalah waktu minimal 30 hari sebelum pemungutan suara. Yang kedua adalah 7 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kan begitu Mas ya. Bahwa kemudian nanti ada tambahan pemilih DPTB, misal sampelnya adalah di Gresik, kita akan mengantisipasi. Jadi selambat-lambatnya kategori 7 hari itu apa, kategori 30 hari itu seperti apa, itu sudah ada di dalam PKPU 14 tahun 2000, PKPU 7 tahun 2022 dan perubahannya adalah PKPU 7 tahun 2023. Itu ada kategori-kategori DPTB. Pasti kita akan berikan kaitan dengan berapa jumlah pemilih DPTB yang akan masuk tersebar di berapa kecamatan, desa, kelurahan, TPS. Pasti kita akan kasihkan DPTB itu. Sekarang ini kita tidak melakukan pengadaan percetakan DPT dan DPTB. Nunggu sampai H-7, karena itu juga akan berkesinambungan dengan ketersediaan surat suara yang harus kita setting packing nanti di kota, setting packing. Jadi berapa presidennya, berapa DPD-nya, berapa. Jadi yang pasti kalau DPTB yang pasti dulu hanya 2 surat suara, yaitu presiden dengan DPD. Itu yang akan kita hitung. Bahwa kemudian lebih dari itu tergantung pindah ke dapil mana, kan begitu. Misal Surabaya 1, Surabaya dapil Jawa Timur 1 misal, dia pindah ke Jawa Timur 2 misal ke Sidoarjo, dia awalnya Surabaya ke Sidoarjo misal. Maka logikanya dia mendapatkan surat suara presiden, DPD dan DPRI, karena dapil Jawa Timur RI itu Surabaya dan Sidoarjo, otomatis tidak mendapatkan DPRD, surat suara DPRD Jawa Timur karena berbeda. Kemudian tidak mendapatkan DPRD kabupaten kota, ya, berarti hanya 3. Logikanya begitu, tergantung nanti pindah pilihnya, tujuan milihnya di mana. Itu kan masih dinamis. Tapi yang pasti adalah 2 surat suara itu pasti kita tercatat, karena itu akan berkonsekuensi bila tidak tersedia, itu akan ada pemungutan suara susulan ataupun lanjutan. Itu begitu Mas. Pasti kita minta teman-teman komunikatif dengan teman-teman Bawaslu jumlah pemilih DPTB yang akan ada di masing-masing kabupaten kota. Prinsipnya begitu yang dapat saya sampaikan Mbak Nima ya. Siap. Masih ada lagi? Kayaknya sudah Pak. Sudah habis nanti ujungnya Pak Rozak. Nanti kalau ada pembahasan lebih lanjut, monggo menghubungi Pak Rozak langsung. Bapak Ibu yang kurang waktunya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Rozak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Rozak yang telah memberikan kita penjelasan detail tentang pengamanan surat suara, bahkan sampai ke surat suara hantu, kalau kata Mas Wadi. Terima kasih dari kami, terima kasih kami ucapkan untuk Pak Rozak, karena sumber kita sesi terakhir. Mungkin Bu Eli sudah datang, mungkin berkenan Pak Rozak kita ikuti penutupan, karena ini bertepatan dengan penutupan. Mau foto saja, monggo. Pak Rozak dengan Bu Eli berkenan untuk bergabung dengan peserta. Bapak Ibu bisa berdiri. Oh, di sini dulu. Oke. Berdua. Ada 2 orang, laki dan perempuan, yang ketiga saya sangat salah Bu Panti.
Monggo Bapak Ibu Kabupaten Kota bisa sejenak berdiri, kita foto bersama dengan narasumber dari Bu Eli.